Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34, luka hatinya kembali berdarah. Seperti ada bom atom yang meledak di hati wanita itu saat matanya menatap dua orang yang kini juga menatapnya. Wanita itu sampai tak mampu lagi untuk sekedar bersuara. Bagaimana kehidupan terus mempermainkannya seperti ini? Melihat wajah Tuan Sean, perasaan Lily hancur. Meskipun bersama dengan itu ada juga kelegaan bisa sedikit mengobati rasa rindunya. Ternyata waktu tidak bisa membuatnya lupa pada orang yang teramat ia cintai. Lily menekan perasaannya agar tidak berlari ke pelukan pria itu. Berbeda dengan Tuan Sean yang tidak lagi memperdulikan di mana dan kebenaran siapa wanita itu. Pria itu berlari untuk menubruk maju wanita yang sudah sekian lama menyiksa hatinya. Tuan Sean tidak peduli apapun, termasuk jika pria yang bersama dengan mantan istrinya adalah suami wanita itu yang sekarang. Tuan Sean hanya ingin mencuri sedikit kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Aku ikhlas jika malaikat mencabut nyawaku sekarang, di saat aku berada di pelukan wanita yang teramat aku cintai. Ungkap Tuan Sean dengan tubuh yang memeluk wanita bernama Nona Palosa. Dengan begitu erat seperti tak ingin melepaskan. Lily sendiri tidak melakukan apapun karena terlalu syok. Tidak hanya karena pelukan Tuan Sean yang tiba-tiba, tetapi juga perkataan petia itu yang didengarnya. Dia membiarkan pria itu memeluknya tanpa melakukan perlawanan apapun. Apalagi untuk membalas pelukannya. Waktu terasa berhenti untuk keduanya. Hal biasa sebenarnya berpelukan di bandara seperti itu. Bagi sebagian orang memang bandara adalah tempat perjumpaan dan perpisahan. Jadi perbuatan mereka tidak mengundang perhatian. Hanya masalahnya mereka bukan lagi pasangan kekasih atau suami istri. Mereka hanya sepasang mantan. Ozu tidak pernah putus doa supaya ada jalan untuk papanya bertemu dengan Lily. Doa anak yang tulus untuk seorang ayah, yang rela mengorbankan kebahagiaan demi anak tak tahu diri sepertinya. Saat ini pemuda itu tersenyum tetapi air matanya jatuh. Entah bagaimana kehidupan Lily sebelumnya. Melihat dia yang sekarang, Ozu yakin wanita itu hidup dengan layak. Ozu hanya ingin papanya memaafkan dirinya. Yang sudah memisahkan mereka dengan begitu keji. Ozu tahu papanya hidup dihantui oleh rasa bersalah dan juga penyesalan selama ini. Hari ini ia baru menyaksikan bagaimana kebahagiaan pria itu saat menemukan hal yang paling berharga di hidupnya. Mungkin hadirnya Lily adalah wujud doa seorang anak yang dikabulkan Tuhan. Ozu benar-benar berharap ayahnya bisa bahagia di masa tuanya. Siapapun yang mendampinginya nanti, Ozu tidak akan lagi mempermasalahkannya. Cukup sekali dia bodoh. Dia tidak ingin jadi anak durhaka kedua kalinya. Jadi kamu tinggal di Prancis selama ini? Tanya Tuan Sean yang tidak sekalipun melepaskan genggaman tangannya pada tangan Lily. Mereka sedang berada di mobil yang akan mengantarkan Lily ke rumah sakit untuk menemui Nyonya Valeria.
yang ternyata sahabat dari wanita yang selama ini memberinya kehidupan baru. Nyonya Lubis adalah pemilik perusahaan di mana Helen bekerja. Perjumpaan Lily dengan Nyonya Lubis. Ketika wanita itu datang ke apartemen Helen untuk mengambil berkas beberapa desain terbaru yang sudah dia percayakan pada Helen. Tampilan wanita itu sederhana, tidak seperti wanita konglomerat pada umumnya. Saat itu Helen sedang tidak berada di rumah. Lily lah yang menemani Nyonya Lubis selama menunggu kedatangan Helen. Nyonya Lubis jatuh cinta pada kebaikan dan keramahan Lily. Menawarkan Lily sebuah pekerjaan. Sayangnya Lily menolak karena dia sudah bekerja menjadi pelayan di restoran. Padahal Nyonya Lubis menawarkan gaji yang cukup besar. Mendengar alasan Lily yang begitu bertanggung jawab, semakin membuat Nyonya Lubis tertarik pada gadis itu. Dari sana Lily mulai bekerja dengan Nyonya Lubis. Setelah Nyonya Lubis membuatnya keluar dari pekerjaan sebelumnya. Ya, jawab Lily. Lily merasakan perasaan yang rumit. Perbuatan Tuan Sean terasa akrab untuknya tetapi asing di saat bersamaan. Pesan perpisahan yang dikirimkan Tuan Sean kembali terbayang di pelupuk matanya. Membuat luka hatinya kembali berdarah. Maaf Pak, ini sedikit kurang pantas. Lily menarik tangannya yang dibawa Tuan Sean ke pangkuannya. Pria yang mengawalnya duduk di depan bersama Ozu. Sementara Lily duduk di belakang bersama Tuan Sean. Jangan tanya siapa yang mengaturnya. Tentu saja pria dewasa yang kini tengah berbahagia karena perjumpaannya dengan kekasih hatinya. Aku minta maaf, ucap Tuan Sean. Akan tetapi pria itu kembali menarik tangan Lily. Lily dibuat putus asa dengan perbuatan Tuan Sean. Bagaimana bisa pria itu begitu keras kepala untuk tetap menggenggam tangannya? Apa kamu sudah menikah? Jujur Tuan Sean berharap Lily akan menjawab belum. Karena entah mengapa dia tidak ingin Lily disentuh pria manapun. Sudah. Jawab Lily yang tidak sepenuhnya berbohong. Tuan Sean menoleh menatap wajahnya yang terbingkai hijab. Suamimu pasti pria yang jauh lebih baik dariku. Aku ikut berbahagia untuk kebahagiaanmu, Li. Kali ini Tuan Sean melepaskan genggaman tangannya. Meski berat, dia harus bisa merelakan Lily. Merelakan dalam artian sebenarnya. Ikhlas karena Lily hidup dengan baik dengan pria yang mungkin lebih segalanya dari dirinya. Terima kasih, ucap Lily yang setelahnya hanya melihat keluar jendela. Sampai di rumah sakit, Tuan Sean dan Ozu berjalan menghimpit Lily. Pria yang bertugas mengawal Lily sebenarnya cukup aneh melihat tingkah dua pria itu. Namun mendengar sekilas obrolan mereka di mobil, sepertinya wanita yang menjadi kesayangan bosnya ini ada hubungan masa lalu dengan keduanya. Lily terlihat begitu cantik, dengan pakaian tertutup dan juga hijab modern yang ia kenakan. Bulu matanya dibiarkan berwarna pudar, seperti pertama kali Tuan Sean bertemu dengannya. Hanya aura wanita itu sekarang jauh lebih berkelas, bahkan dibandingkan saat masih berstatus sebagai istri Tuan Sean.
berbanding terbalik dengan keadaan Tuan Sean yang sekarang. Meskipun jas mahal masih membalut tubuh tingginya. Penampilan Tuan Sean terlihat lebih tua dari usianya. Bulu-bulu di wajahnya dibiarkan tumbuh subur. Rambutnya agak panjang, hanya dirapikan ke belakang dengan memakai gel rambut. Satu yang membuat Lily merasa asing. Bau pria di sampingnya berbeda. Pria itu dulu begitu harum dengan parfum andalannya. Kini wanginya lebih didominasi oleh bau tembakau. Seperti pria perokok pada umumnya, Nyonya Valeria juga langsung mengenali Lily. Wanita itu bahkan memeluk Lily dengan tangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ucap Nyonya Valeria penuh keterkejutan. Matanya menatap wajah Ayu Lily bergantian dengan putranya. Entah mengapa setelah semua yang terjadi, ia baru bisa melihat daya tarik Lily untuk setiap mata yang memandang. Sangat pantas dirinya diperebutkan antara putra dan cucunya. Sebelumnya Lily tidak pernah berbincang akrab dengan wanita yang pernah menjadi mama mertuanya, tetapi nasib membawanya pada titik di mana sekarang ia bisa berbicara dengan wanita yang melahirkan Tuan Sean itu dengan tenang dan juga diselingi candaan. Kamu bisa tinggal di rumah, tidak perlu menyewa hotel, tutur Nyonya Valeria pada Lily. Kami bisa menginap di dekat sini saja. Besok kami harus kembali ke Prancis. Seketika Ozu dan Tuan Sean melihat ke arah Lily. Tuan Sean keluar begitu saja dari ruangan itu. Memilih menemui pria yang mengawal mantan istrinya. Tuan Sean bermaksud mengorek informasi tentang mantan istrinya. Tetapi pria yang menjadi penjaga wanita itu begitu enggan membocorkan kehidupan wanita yang ia jaga. Hanya satu yang Tuan Sean tahu, Lily tidak tinggal bersama suaminya melainkan tinggal bersama sahabat mamanya. Apa Lily benar-benar sudah berkeluarga lagi? Atau hanya alasan wanita itu saja untuk menghindarinya? Aku adalah mantan suami Nona Palosa. Hugo sampai tersendak karena saking kagetnya. Bagaimanapun penampilan Tuan Sean seperti pria berumur 50 tahunan, sedangkan nonanya seperti baru berusia akhir 20-an. Sebenarnya penampilan Lily yang sekarang tak ubahnya seperti anak yang baru lulus sekolah. Terlihat jauh lebih muda dari usianya. Tuan Sean sedikit kecewa melihat reaksi pria yang menjadi pelindung Lily terlihat begitu menyepelekan ucapannya. Hugo seperti mencibirnya secara tidak langsung. Lily keluar setelah mendapatkan telepon. Wanita itu duduk di taman rumah sakit. Usai dengan panggilan teleponnya, Lily berniat untuk menemui Utgom. Bagaimanapun dia sudah terlanjur berada di sini. Dia ingin mengucapkan maaf pada pria itu dan berterima kasih sudah pernah membantunya banyak hal. Utgom adalah pria yang tidak bisa Lily lupakan. Meski dia mau, tetapi cinta Lily sudah terpaut pada Tuan Sean. Utgom yang sedang berada di rumah dikejutkan dengan Nyonya Dubi yang mengatakan ada Lily mencarinya. Merasa salah dengar, Utgom buru-buru mengejar mamanya.
namun netranya justru bersiborok dengan netra abu-abu milik Lily. Dan disinilah mereka berada, tempat yang dulu menjadi favorit Lily ketika belajar. Utgom menatap Lily dengan pandangan yang rumit. Setelah sekian lama wanita ini kembali dengan penampilan anggun dan kecantikan yang luar biasa. Meskipun bahkan tak terlihat ada sapuan makeup di wajah alami itu. Kak Utgom, Lily datang untuk menyampaikan rasa terima kasih atas semua yang pernah Kak Utgom lakukan pada Lily. Selain itu, apa boleh Lily mendengar ucapan talak Kak Utgom untuk Lily? Lily tahu, meskipun tanpa mengucapkan talak, dirinya dan Utgom sudah resmi bercerai biar bagaimanapun. Mereka hanya menikah siri, dan lebih dari 1,5 tahun tidak ada kejelasan tentang hubungan mereka. Termasuk tidak adanya nafkah Utgom untuk Lily. Tetapi semua juga karena dirinya yang tidak ada. Lily juga tidak tahu Utgom saat ini masih sendiri, atau sudah ada wanita yang mendampinginya. Tujuan Lily hanya menenangkan hatinya, ingin mendengar apa yang patut dia dengar. Teman, Lily mengulurkan tangannya untuk menyalami Utgom. Utgom tersenyum dan membalas jabatan tangan Lily. Saudara. Nego pria itu yang membuat Lily mengangguk. Lily, ada yang mesti kakak sampaikan padamu. Ucap Utgom, jika soal masa lalu bisakah kita tidak membahasnya? Tanya Lily yang diartikan Utgom. Lily begitu trauma dengan kejadian masa lalu, hingga membuat wanita cantik itu pergi. Aku tidak pernah mengatakan apapun pada siapapun, ucap Utgom, dan Lily bersyukur karena itu. Aku senang kamu kembali, Kak Sean begitu menderita karena kehilanganmu. Utgom memberikan 1 buah stroberi di hadapan Lily. Yang paling besar di antara buah yang lainnya. Tentu Utgom masih ingat buah berwarna merah itu adalah buah favorit Lily. Lily menerimanya dan langsung memasukkan ke dalam mulutnya 1 kali suap. Tingkahnya masih sama seperti yang dulu Utgom lihat. Tampak polos, naif dan mengemaskan, membuat pria itu terkekeh. Penampilan Lily sudah berubah, tetapi kepolosannya masih sama. Lily tidak pernah bertindak sok jaim, gadis yang apa adanya dan tulus. Selesai menelan buah asam manis itu, Lily baru menjawab pertanyaan Utgom. Lily datang hanya sebentar. Besok Lily harus kembali ke Prancis. Ozu yang kembali ke rumah sakit dan tidak menemukan Lily maupun papanya, membuatnya bergegas pulang. Bersambung.